Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan permasalahan UMKM. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Nur Fitrianingsih, yang kedua saya sendiri Halimatus Sa'diyah, yang ketiga Muhammad Pondi, dan yang terakhir yaitu Muhammad Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah UMKM di Indonesia. UMKM secara umum berarti usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan, walaupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan usaha besar umumnya dilakukan pada nilai aset awal atau tidak termasuk tanah dan tabungan, omset rata-rata per tahun atau jumlah pekerja tetap. Dalam undang-undang tersebut, kriteria digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan per tahunan, dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset yang banyak sebanyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, dengan hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta. Yang kedua, usaha kecil dengan nilai aset lebih dari 50 juta, dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta hingga maksimum 2,5 M. Yang ketiga, usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan lebih dari 500 juta sehingga paling banyak 10 M. Hasil penjualan tahunan di atas 2,5 M sampai paling tinggi 500 M. Gambaran UMKM di Indonesia. Yang pertama, kuliner usaha. Yang kedua, usaha fashion. Yang ketiga, usaha pertanian. Yang keempat, usaha elektronik. Yang kelima, usaha furniture. Yang keenam, usaha bidang jasa. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pondi. Di sini saya akan menjelaskan terkait perkembangan UMKM di Asia Tenggara. ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA dibentuk pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan direalisasikan pada tahun 2015. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN tujuannya agar mengatasi problem-problem ekonomi di negara ASEAN. MEA ada 4 pilar utama, diantaranya adalah pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Pilar ketiga MEA adalah kawasan melakukan pembangunan ekonomi yang merata, mempunyai 2 elemen, diantaranya adalah pengembangan UMKM. Pada elemen ini juga membahas tentang pembangunan UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil menengah. Kegiatan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Sabirin dan Atem 2016 menyebutkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mempunyai peranan penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Selanjutnya dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa UMKM berpengaruh besar terhadap produk domestik bruto Indonesia tahun 2011 sebesar 56,6% dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Kemudian UMKM harus bisa menghadapi tantangan global di arus globalisasi dan tingginya persaingan global. Hal ini perlu dilakukan supaya UMKM bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri yang sudah banyak menyebar di pasar domestik.
Kemudian UMKM juga berkontribusi dalam penambahan devisa negara dalam bentuk penerimaan ekspor sebesar 27.700 miliar dan menciptakan peranan sebesar 4,86% terhadap total ekspor. Dengan ini sudah sewajarnya jika kegiatan UMKM harus tetap diperluaskan setiap tahunnya. Kemudian untuk menghadapi persaingan di pasar global, daya saing UMKM Indonesia masih terlihat lemah. Permasalahan umum yang sering terjadi pada sektor umum adalah masih kurangnya modal sumber daya manusia ahli yang minim infrastruktur yang buruk, birokrasi yang tidak efisien, dan kurangnya informasi pasar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan pasar mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan UMKM di Indonesia. Pada tahun 1997 diawali dengan krisis moneter, nilai tukar rupiah terhadap Amerika Serikat, dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia, yaitu resesi ekonomi. Kondisi krisis terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Hanya sektor UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi. Jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkatkan pertumbuhan, bahkan hingga menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai 2012. UMKM adalah usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi pendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain yang bisa berkembang. Mengingat bahwa UMKM di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi terhadap PDB produktif domestik bruto nasional sebesar 55,56%. Berdasarkan data Biro Perencanaan Kementerian Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia pada tahun 2008. Salah satu sektor yang berpengaruh dari tumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan yang ikut terpengaruh sebab hampir 33% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan. Untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan UMKM, membutuhkan suatu aplikasi yang dapat mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Toha ini akan menjelaskan tentang permasalahan UMKM dan solusinya. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM pada umumnya antara lain mempunyai dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini ada 5. Yaitu yang pertama, permodalan yang kurang dan terbatasnya akses pembiayaan. Permodalan merupakan faktor utama yang sangat diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Permodalan yang kurang dan dari UMKM yaitu pada usaha kecil dan menengah, banyak usaha perorangan dan perusahaan yang sifatnya tertutup. Mereka mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat minim, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan yang lain sulit diperoleh. Yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia. SDM. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pengetahuan pendidikan formal maupun non-formal dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usaha, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Dan yang ketiga yaitu lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga. Mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah. Ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Dan yang keempat yaitu tentang mentalitas pengusaha UMKM. Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UMKM yaitu semangat entrepreneurship pada pengusaha UMKM itu sendiri.
Semangat yang dimaksud di sini antara lain kesediaan terus berinovasi. Kesediaan terus berinovasi. Yang kelima yaitu kurangnya transparansi. Yang kelima yaitu Kurangnya transparansi antara generasi awal pengembangan UMKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak memberitahu kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut, sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya. Yang sekarang pindah yang kedua yaitu tentang faktor eksternal. Yang pertama yaitu iklim usaha belum sebelumnya kondusif. Upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah UMKM dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam kontribusinya terhadap penjualan produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja ekspor dan pengembangan pelaku usahanya, serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto investasi. Yang kedua yaitu terbatasnya sarana dan prasarana usaha, kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Dan yang ketiga, pungutan liar praktek atau pungutan tidak resmi menjadi salah satu kendala bagi UMKM karena menambah pengeluaran yang pastinya tidak sedikit. Yang keempat, implikasi otonomi daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengurus dan mengatur masyarakat setempat. Dan kita lanjut ke solusi UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM telah merencanakan beberapa pendekatan utama untuk melaksanakan pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia. Yaitu ada 4 strateginya. Yang pertama, strategi pengembangan lingkungan usaha yang kondusif. Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) dimaksud dan untuk meningkatkan daya saing KUMKM dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, menghilangkan biaya ekonomi tinggi, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Yang kedua, strategi peningkatan akses KUMKM ke sumber daya produktif. Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif memerlukan adanya landasan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan pelaksanaannya yang memungkinkan KUMKM bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya. Yang ketiga, strategi pengembangan kewirausahaan dan daya saing KUMKM. Kewirausahaan merupakan faktor produksi terpenting untuk meningkatkan daya saing KUMKM dan daya saing ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan tambahan 6 juta unit usaha baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi selama 5 tahun mendatang. Dan yang keempat, strategi pemantapan kelembagaan koperasi. Pengembangan koperasi sejati merupakan salah satu wahana untuk mewujudkan adanya demokrasi ekonomi di Indonesia. Yang kelima, strategi peningkatan sinergi dan peran partisipasi masyarakat. Sinergi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.